podcast. Tetapi ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga. Saya naik mobil Rolls Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat. Dia melihat saya di surga. Ini. Bapak melihat di surga? Ya. Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan. Dalam penglihatan. Berarti Bapak juga nabi? Yes. Nabi juga? Deretan nabi dan rasul. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Kan dia udah dapat penglihatan. Dia bersaksi tentang saya. Berarti nabi dong. Karena kan Tuhan menyampaikan pesan melalui dia kepada saya. Dan Tuhan sering bicara juga sama dia. Tuhan bentuknya seperti apa ketika berbicara dengan Anda? Dia bentuknya seperti laki-laki. Dan memang Tuhan itu seperti laki-laki. Bapak pun seperti laki-laki. Ibu Nani yang sudah dibawa ke tahtanya Allah Bapa, ya, ini kan sering kalian, oh kami mau menyembah bapaknya Yesus. Nah, bapaknya Yesus itu sudah beberapa nabi-nabi Tuhan udah pernah ketemu di depan singgasananya. Jadi kalian kan masih ngomongin nih Allah, Bapak. Kalau kami udah ketemu di depan singgasananya. Sebenarnya Tuhannya Anda itu siapa? Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Karena ketiganya ini Tuhan. Tanpa satu di antara ketiga ini dua-duanya nggak bisa kerja. Misalnya nih, tanpa Yesus nih. Yesus kan firmannya Bapa. Ketika Yesus tidak dituhankan, Bapa jadi bisu. Karena firmannya dipisahkan dari dirinya. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak It pada sebuah pertemuan ya, entah itu pendeta atau apalah, kelihatannya sih pembicaraannya ke arahnya Trinitas nih, kalau nggak Kristen ya Katolik nih orang ini. Menyatakan kalau temennya itu pernah melihat dia itu di dalam surga naik Rolls Royce dikawal oleh para malaikat. Nah, kemudian mereka menyatakan kalau ini adalah nabi. Nah, apakah Anda nabi? Ya, kami deretan nabi dan rasul. Pernyataan ini ya kadang nggak usah dibawa emosi lah. Anggap aja seperti dunia lawak atau stand up komedi menceritakan hal-hal yang seperti ini. Menceritakannya kalau di surga itu naik Rolls Royce dikawal para malaikat, koyoknya ya piye gitu ya, opo yo lah seperti itu, dan menyatakan kalau dirinya adalah deretan nabi dan rasul ya. Padahal ya kalau kita lihat sendiri dari agama Kristen dan Katolik ya udah selesai lah istilahnya, nabi dan rasul di agama Kristen pun udah nggak ada untuk era sekarang lagi. Nah, untuk apa mereka mengaku diri mereka ini menjadikan nabi dan rasul? Yang jelas ya, ini untuk menarik para jemaat. Itu yang jelas itu. Jadi seakan-akan orang akan percaya dengan cerita mereka, kemudian datang minta petunjuk dan minta arahan segala macam. Tapi yang pagi terasa ini akan tujuannya akhir-akhirnya adalah uang, keadaan adalah hal seperti itu. Kemudian menyatakan kalau temannya itu sudah sering berbicara dengan Tuhan gitu. Dan ditanya Tuhan itu bentuknya seperti apa? Tuhan itu bentuknya seperti laki-laki lah gitu. Dan memang Bapak itu laki-laki kalau menurut penjelasannya demikian ya. Ini kocak. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya orang berpendapat, asal kita tuh menalar atau menyaringnya dengan cerdas gitu. Ya, artinya nggak sembarangan menyaring apa iya bener gitu ya. Jelas sih kayaknya ya bukan kayaknya lagi lah, jelas ini nggak bener lah. Dan menceritakan tentang Ibu Nani ya, entahlah siapa Ibu Nani itu, pagi juga nggak tahu ya. Ibu Nani ini pernah sampai ke singgasana Allah ya, kemudian beberapa nabi, mungkin teman-teman mereka itu pernah sampai ke sana dan berdialog gitu. Ya mimpi kali ya kalau orang sekarang tuh ngomongnya kayak gitu, mimpi terus ya cerita-cerita apa ya, fiksi non ilmiah gitu, bukan fiksi ilmiah, tapi kalau ini dicatatkan cerita fiksi non ilmiah ya sah-sah aja lah, sampai ke tempat Bapak di surga berdialog gitu, yang menyatakan kalau kalian kan masih menggambarkan atau apa, kalau kami sudah bertemu. Apa iya semudah itu bertemu dengan yang Maha Pencipta gitu?
kemudian menyinggung soal Trinitas ya, Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus gitu ya. Yang Firman ini katakanlah manifestasi dari Yesus gitu ya. Kalau tidak ada Yesus gitu, jadi Allah Bapa ini jadi nggak bisa ngomong, gitu. Ya sebetulnya ini kalau dilogikakan ini juga termasuk penistaan terhadap agama Kristen gitu. Yang artinya Allah Bapa ini kalau tanpa Yesus menjadi gagu, nggak bisa ngomong gitu. Apakah ini benar? Yang jelas ya nggak benar ya teman-teman ya. Kalau kita mau berpikir gitu, ini ceritanya maksudnya apa sih kayak gini? Yang sebetulnya ya Pak Git tahu lah, setahu Pak Git itu konsep Trinitas itu nggak seperti itu ya. Tuhan itu atau Allah Kristen Katolik itu ya tetap satu gitu. Kalau ke konsepnya tidak Tuhanannya Maha Esa, nah ini nggak bakal bisa diresmikan menjadi agama resmi di Indonesia. Penjabaran seperti ini penjabaran apa ya, memaksakan sesuatu supaya dia bisa dipercaya orang gitu. Nah, bisa dipercaya orang dengan konsep-konsep yang nggak jelas sebetulnya. Yang akhirnya pada kenyataan atau kehidupan sehari-hari cerita seperti ini itu malah dicemooh dan dibully. Ya orang tahu lah gitu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang pernah bertemu dengan Sang Pencipta. Katakanlah dalam hal ini yang dibahas adalah Allah gitu ya. Yang dengan konsep trinitasnya Kristen tadi ya. Yaitu Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini kan sebetulnya konsep gitu. Bukan realita yang sebenarnya. Karena realita yang sebenarnya Tuhannya Kristen atau Katolik ini adalah satu. Itu realita. Bukan yang seperti dijabarkan tadi ya. Yang buat lucu-lucuan lah gitu. Jadi Allah Bapa ini kalau tanpa Yesus jadi gagu. Nggak bisa ngomong. Nah ini kan sudah pelecehan. Udah penistaan sebetulnya terhadap agama. Tapi pada kenyataannya di Indonesia, orang-orang seperti ini masih aja ada yang percaya itu dengan doktrin-doktrin tersebut ya. Nah, bukan hanya doktrin, yang mungkin mereka juga memberikan kompensasi, entah itu uang atau dan segala macamnya gitu ya. Supaya orang ya modelnya kayak gitu, seperti katakanlah ini ya buat contoh ya. Buat contoh di suatu daerah gitu ya. Adalah kiai atau punya pesantren yang dipercaya gitu ya. Nah, mereka tuh mempunyai kekuatan ekonomi ya, terus dana gitu ya. Nah ini kalau punya duit itu sering dibagi-bagikan. Nah, akhirnya orang-orang di sekitar ini mempercayai apa yang dikatakan. Kalau kiainya bilang A ya A, kalau B jadi B gitu. Kadang ini jadi disalahgunakan sendiri oleh kiai tersebut ya, yang banyak hal terjadi itu ya, pesantren-pesantren itu digunakan sebagai kedok gitu ya, di situ ada pelecehan seksual gitu ya, ada pernikahan batin dan segala macam ya. Contohnya inilah kalau kita menyinggung film Walid ya, film Walid itu ya seperti itu gitu, banyak kejadian-kejadian di Indonesia yang seperti itu. Tapi kalau dalam konteks tadi kita kembali ke urusan yang Nasrani tadi ya, Pak Git belum lihat itu konsep itunya ke sana ya. Pak Git belum begitu banyak tahu tentang hal ini. Tapi kok ya ada gitu ya orang yang menyatakan dirinya sudah pernah bertemu dengan Tuhan, dia adalah nabi atau rasul. Kenapa dia sebut nabi atau rasul? Karena dia sudah menyaksikan saya di surga naik Rolls Royce berdasarkan penglihatannya. Cuma sebatas sebatas opini. Jadi orang beropini gitu, kemudian ini sudah bisa menjadi dianggap nabi atau rasul tanpa argumen-argumen yang jelas. Dan di kalangan bawah ya, hal seperti ini tuh ya, doktrin-doktrin dan dogma seperti ini masih ada yang percaya loh, masih ada yang percaya. Kalau kita lihat berita atau apa gitu, ini masih terkena entah nggak pakai hipnotis atau apalah, mereka melakukan hal tersebut memasuki alam pemikiran orang lain ya. Ini akan terbantahkan kalau dari awal kita sudah mempunyai konsep yang benar tentang, katakanlah dalam tadi ini adalah keimanan Kristen gitu ya. Nah kita sudah mempunyai konsep yang benar.
kalau tidak ada satupun orang yang bisa menemui Bapa itu ya, menemui Roh Kudus, termasuk menemui Yesus gitu ya. Karena Yesus dalam hal ini sudah meninggal ya gitu, dan nanti akan ada gitu kalau di surat kalau kita ambil dari surat Maryam 33 gitu ya, ambil dari Al-Qur'an. Nah, keselamatan atasku, kematianku dan kebangkitanku. Yang terjadi nanti ada kebangkitan dengan keimanan orang Islam dan orang Kristen harusnya seperti itu. Yaitu orang Kristen itu mengimani ya, Yesus akan bangkit kembali itu. Dan orang Islam pun juga mengimani itu. Kalau Yesus ini akan bangkit kembali. Cuman tugasnya dalam persepsi agama Kristen dan Islam ini beda. Tapi konsepnya mereka mempunyai keimanan bahwa Yesus akan kembali lagi ke dunia. Oke, kita kembali ke pembahasan yang artinya begini teman-teman. Tingkah laku seperti ini ya nggak usah dibawa emosi gitu. Nggak usah kita besar-besarkan dan nggak usah dibawa emosi. Ya anggaplah nih buat lucu-lucuan aja lah, buat menghibur hati gitu. Anggap aja ini ya seperti banyak hal yang terjadi kayak waktu itu Pak Git mengupload cerita bahwa ada seorang kiai atau ulama atau apalah itu pendakwah gitu memanggil rohnya Dewa Siwa, terus Dewa Siwa sedang menyatakan masuk Islam. Ya anggaplah seperti ini hal-hal lawakan sebetulnya yang diangkat oleh mereka untuk meyakini kalau mereka benar-benar sakti dan benar-benar hebat. Sebetulnya orang yang sakti atau hebat kan tidak perlu mengungkapkan dirinya seperti itu. Yang diketahui orang juga sudah tahu. Wah, ini kalau orang ini ya bijak atau sakti atau udah kelihatan lah dengan caranya. Tidak perlu memamer-mamerkan sesuatu yang nggak terjadi gitu. Malah jadinya ini akan jadi bahan cemooh dan hanya jadi bahan bulian. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.